Lapor peserta Latsar CPNS Angkatan 29 berjumlah 38 orang, lengkap siap mengikuti materi. Laporan diterima, awali dengan doa. Mengawali materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk peserta, istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Ibu Irni Pilihan Dini. Baik, Bapak Ibu pengampu materi, mohon izin saya akan mengirim Bapak Ibu untuk ke room kelompok. Mohon izin, KB, dimulai dari waktu sekarang 7.30 sampai dengan 09.00. KB. Oh, Bude Yuli baru masuk. Halo Ibu Isna, Assalamualaikum. Halo sayang, waalaikumsalam. Ketemu lagi Ibu Isna. Iya Cin. Di kantor jarang ketemu, ketemunya di room saja ya Bu Isna. Itu sudah. Lagi Oke. jam panas saya ini baru sampai. Aduh, oleh-oleh dan buat saya. Semangat tuh ini guys. Oke, dan kalau begitu kita mulai saja ya Ibu Isna. Ya, Ya, oke. sekarang aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baiklah, pagi ini bersama kelompok 4 kita Ibu Isna ya. Ya, kelompok 4. Ya, kita akan masuk pada pembelajaran agenda 3 dengan pengampu materi kita di kelompok 4 ini. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Isneni Ramadan, SOS MM. Oke, karena waktu kita terbatas, kita akan mempersilahkan beliau untuk memulai pembelajaran kita pagi ini. Dan saya sudah membuka akses record untuk ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya mana ya? Bapak siapa? Ketua kelompoknya? Nyoman Tresna. Nyoman ya. Oke, Pak, saya akan buka akses recordnya Pak ya. Sudah Pak? Ya, sudah. Oke, silakan Ibu. Ya, baik. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi. Apa kabar teman-teman? Saya luar biasa. Kalau saya katakan apa kabar, katakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke, ini pertemuan pertama untuk agenda 3. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa berjumpa di agenda ketiga sebelum Bapak Ibu libur Lebaran ya. Jadi nanti kita akan masuk di tanggal 9 lagi, tetapi mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi semangat teman-teman ya untuk apalagi belajar. Baik, untuk pertama bertemu kita mungkin perlu perkenalan dulu ya. Jadi saya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman. Saya mulai mungkin dari Ibu Niwayan Dewi. Jadi cara memperkenalkannya seperti ini. Hai, halo, perkenalkan saya Isneni Ramadan, biasa dipanggil Isna. Hal yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang sangat penyayang. Seperti itu memperkenalkannya ya. Oke, saya mulai dari Ibu Niwayan Dewi Artini. Silakan. Terima kasih Ibu. Hai, halo. Perkenalkan nama saya Niwayan Dewi Artini, biasa dipanggil Dewi. Yang bisa menggambarkan karakter saya adalah orangnya yang pendiam dan sedikit pemalu. Terima kasih Bu. Ya, tetapi yang penting tetap percaya diri ya Bu Wayan. Ya, Bu. Oke. Lalu Ibu Rohayati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Rohayati, biasa dipanggil Yati. Saya orangnya sama seperti Ibu Wayan, agak sedikit malu dan pendiam. Terima kasih. Tapi harus tetap percaya diri ya Bu ya, sama tadi dengan Bu Wayan. Jadi apalagi kalau tidak salah guru ya Bu ya, Bu. Bidan, bukan perawat.
Iya, bidan. Oh, bidan. Oke. Tadi Ibu Wayan bidan juga. AMDKes, oh tidak, penyuluh ya. Perawat gigi, Bu. Oh, perawat gigi. Oke, baik, terima kasih. Oke, Pak Nyoman Warta silakan. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Warta, biasa disebut dengan Nyoman boleh, Warta boleh. Hal yang menggambarkan saya itu agak orangnya pendiam, cuek, tapi cepat akrab dengan orang. Terima kasih. Oke, cepat akrab ya. Jadi, tapi ini semua pendiam ya. Asal jangan nanti kalau belajar diam-diam semua ya. Oke, Pak Nyoman. Biasa dipanggil siapa, Pak? Nyoman atau Warta? Dua-duanya boleh, Bu. Biasanya di sini. Oke, Pak Nyoman perawat gigi. Perawat apa, Pak? Perawat biasa. Perawat. Ya. Rampul, ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Nyoman. Lalu silakan Pak Sudilapa. Hai, selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Sudilapa, biasa dipanggil Sudi. Saya bertugas di unit Dinas PUPRP Pergi Motong. Hal yang menggambarkan tentang pribadi saya pendiam, tetapi saya komitmen dengan apa yang telah ditugaskan kepada saya. Asik. Terima kasih, Bu. Ini seorang pendiam ya, aduh. Oke, terima kasih Pak Sudi. Lalu Bu Niputu Dewi Sinar Ningsi. Ya, silakan Bu. Hai Ibu, selamat pagi. Ya. Nama saya Niputu Dewi Sinar Ningsih, biasa dipanggil dengan Dewi. Saya bekerja di Rumah Sakit Tanungtolo Parigi sebagai perawat. Hal yang saya itu memiliki karakter yang pemalu, tapi kalau sudah dekat sama orang bisa jadi banyak bicara. Asik. Ya, harus luas ya. Dipanggil siapa tadi Bu? Dewi? Dewi, Bu. Atau Dewi. Oke, terima kasih Bu Dewi. Lalu silakan Ibu Nikadek Setia Lestari. Oke, silakan. Halo Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Suaranya kurang keras sayang. Hai Ibu, sudah Ibu? Ya, oke. Ya, hai, halo Ibu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Ibu, nama saya Nikadek Setia Lestari, biasa dipanggil Kadek. Saya bekerja di instansi RSUD Raja Tembolo Tutu Tinombo sebagai seorang bidan. Hal yang menggambarkan tentang saya itu saya orangnya pendiam dan pemalu. Tetapi kalau sudah berteman dekat bisa menjadi orang yang cerewet seperti itu. Iya. Terima kasih. Sepertinya Bu, kan ini masih sangat muda ya. Dipanggil siapa tadi Bu? Kadek, Iya, Kadek. Kadek. Oh, Kadek. Ibu Kadek ini masih umur berapa? Kelahiran berapa? 96 Ibu. 96 ya? Oh iya, masih sangat muda. Oke, bidan muda berarti ya. Makasih Bu Kadek. Lalu Bu Ni Gusti Ayu Dwi Evayanti, AMDK. Silakan. Hai, halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Dwi Evayanti, AMDK, biasa dipanggil Eva. Hal yang dapat menggambarkan diri saya itu saya orangnya pendiam, Ibu, tapi tetap menyenangkan. Saya seorang perawat di Puskesmas Kasimbar. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Aduh, semuanya kalem-kalem ya. Perawat. Jadi, tapi memang sekarang perawat-perawat ini tapi tetap harus ramah ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Gusti. Lalu Ibu Ni Gusti Ayu Putus Cynthia Dewi, AMD. Oh, namanya cantik-cantik ini. Silakan, Bu. Selamat pagi. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ni Gusti Ayu Putus Cynthia Dewi. Saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Lambunu II sebagai seorang perawat gigi. Yang menggambarkan saya sedikit bicara, tapi pada saat sudah kenal saya akan banyak bicara dan kurang percaya diri. Harus percaya diri setelah ini ya, karena kita ini lagi latihan bagaimana kemudian teman-teman bisa percaya diri, kemudian bisa mengaktualisasikan semua nilai-nilai yang ada yang kemarin dia pelajari ya, berakhlak ya.
Oke, terima kasih Bu Gusti Ayu Putus Cynthia Dewi. Namanya kayak nama sinetron. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Novita, AMD Kep, silakan. Ibu, Ya, selamat perkenalkan, pagi. nama saya Novita. Saya biasa dipanggil Novi. Yes. Yang bisa menggambarkan karakter saya orangnya pemalu, Oke. mudah bergaul, kemudian agak sedikit cerewet kalau sudah kenal Ibu. Sudah kenal Terima ya. kasih Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Bu Novita. Lalu silahkan Pak Nyoman. Pak Nyoman Tresna Kusumajaya. Oke, silahkan. Halo, terima kasih Bu atas kesempatannya. Halo. Iya. Nama saya Nyoman Tresna Kusumajaya. Saya saat ini bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal yang menggambarkan saya adalah saya orangnya mudah bergaul, tapi juga pemalu. Kalau dengan orang itu kalau enggak terlalu kenal ya sedikit bicara. Tapi kalau sudah kenal saya lebih senang untuk saling berinteraksi dengan mereka. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Nyoman. Kemarin teman-teman yang ngisi agenda 2 siapa, Pak? Ibu Dewi. Oh, Nipu Dewi, ya. Di sini mayoritas orang Bali ya, rata-rata sukunya suku Bali. Saya walaupun bukan orang Bali, tapi saya lama di Bali. Ya, saya 4 tahun di Bali. Mungkin saya bisa lebih lama dari teman-teman ya, karena rata-rata kan sudah lahir di Parigi ya. Ya, kalau saya hampir kurang lebih 5 tahun di Bali. Ya, kira-kira 5 tahun di Bali. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke materi kita, agenda 3 ya. Saya izin share screen. Agenda 3 ini ada agenda apa, teman-teman? Agenda 3 adalah agenda apa? ASN. Manajemen ASN. Dan manajemen ASN, Ibu. Apa dong? Smart ASN dan Oke, kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN. Yes, apa what smart? Apa Smart ASN ini? Yang diharapkan ada 3 komponen untuk menjadi smart. What smart? Yang pertama adalah kompeten. 3 unsur dari kompeten yaitu adalah yang pertama adalah seseorang yang memiliki KSA. K-nya apa? Knowledge. Ilmu pengetahuan yang baik. S-nya skill. Kemudian A-nya attitude. Ya, jadi KSA. Jadi teman-teman dikatakan smart ketika kompeten. Kompeten ada 3 unsurnya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa tadi? Knowledge, skill, dan attitude, Ibu. Lalu? Skill, attitude. Attitude, ya. Nah, setelah kita sudah kompeten, maka kita harus kompetitif. What kompetitif? Kita harus mampu berdaya saing. Ya, teman-teman harus mampu berdaya saing. Berdaya saing yang tinggi. Nah, kemudian setelah kita berdaya saing, itu tidak bisa sukses ketika tidak dibarengi dengan integrity. Ya, integrity ini dalam hal ini adalah satu kata, satu perbuatan. Ya, itulah diharapkan teman-teman akan menuju ke Smart ASN. Ya, di sini ada yang kelahiran 95? Ada? Raise hand? Tidak ada ya? Nah, kelahiran 95 ini adalah generasi Z generation. Di mana lahir bersamaan dengan sudah ada teknologi yang sudah canggih, sehingga diharapkan teman-teman ini rata-rata adalah orang yang cepat belajar. Ya, tidak lambat dalam apalagi namanya atau tidak gaptek terhadap teknologi yang ada. Oke, jadi ini harapan kita, apapun peran kita, apapun peran teman-teman sekalian, Bapak Ibu harus tahu kedudukan dan peran PNS ini menuju Smart ASN. Oke, ini agenda 3. Baik, tadi teman-teman sudah berkenalan, saya juga berkenalan ya. Perkenalkan saya Isneni Ramadan, teman-teman, Widya Suara Ahli Madya sama dengan teman-teman Widya Suara lainnya.
Ini alamat email saya, teman-teman. Kalau ingin ada hal yang ingin dikomunikasikan, ini nomor WhatsApp saya. Oke, saya kira itu saja dulu ya perkenalan dari saya. Kita langsung saja ke materi kita. Oke, sebelum kita mulai, kita akan apa lagi namanya? Coba menggerakkan dulu leher, senam otot leher ya, ke kiri dan ke kanan dengan membaca dengan cara yang berbeda ya. Oke, dengan kan musiknya nanti sambil dibaca ya. Oke, mulai membaca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari. Ayo Bu Nafi dibaca MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Ke kanan. Teman-teman silakan dibaca. Kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkannya. Ke kiri, dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli. Terlalu malas untuk melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Lalu ke kanan lagi, saya menulis cerita pendek ini untuk orang-orang yang malas melakukan sedikit gerakan untuk menghilangkan kepegalan leher. Kiri, jadi kalau butuh latihan tetapi tidak bisa meninggalkan tempat duduk, baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah tadi hanya sekedar relax dulu sebelum memulai pembelajaran kita. Oke, penyelenggaraan Lansar CPNS kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kita ini adalah metode yang digunakan adalah blended learning ya, yaitu pelatihan mandiri, distance learning dan pembelajaran kelas learning, dan nanti ada aktualisasi di tempat kerja. Oke, kurikulumnya kita, saya kira teman-teman ini saya tidak perlu lagi jelaskan. Intinya, oke, Pak Tresna silakan, ada resen. Izin Ibu, di sini kelihatannya presentasinya Ibu masih di slide 1 Ibu. Oh, slide 1, oke, saya stop share. Oh, tadi yang lagunya juga tidak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan teksnya Bu. Oh, pantasan tadi tidak ikut. Saya ulang lagi yang dari pertama ya, supaya teman-teman ikut. Siap Ibu. Ya. Kelihatan? Kelihatan Ibu, kelihatan. Oke Bu, siap. Yes, bentar ya. Stop dulu. Oke, kita mulai saja untuk membaca lagi ya, sekali lagi ya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini nanti bisa dilakukan secara berulang-ulang di tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya.
Baik, penyelenggaraan latsar saya kira tidak perlu lagi saya jelaskan, tetapi sedikit saya mereview terkait dengan ASN berakhlak. Ya, semoga ini teman-teman kemarin sudah mendalami keterkaitan dengan orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah bagaimana nanti nilai-nilai ini diinternalisasikan di dalam setiap kegiatan dan tahapan kegiatan untuk agenda 2. Ya, tetapi di agenda 3 mungkin lebih fokus kepada identifikasi isu dan menganalisis isu. Ya, nah, jadi keterkaitan dengan agenda 2, jadi agenda 2 dalam hal ini adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak ini ke dalam kegiatan dan setiap tahapan kegiatan. Sedangkan agenda 3 adalah lebih fokus kepada mengidentifikasi isu dan apalagi menentukan prioritas masalah dan solusi mengatasinya. Ya, lebih ke situ ya di agenda 3. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita akan mereview dulu apa yang sudah teman-teman baca di MOOC. Apa MOOC? Jadi teman-teman sudah lupa MOOC? Massive Open. Masih? Open. Online? Online course. Ya. Ya, MOOC ya. Jadi teman-teman tentu sudah membaca MOOC. Jadi untuk pertemuan pertama, peserta wajib untuk menyampaikan beberapa hal terkait apa yang sudah dibaca dan didapatkan di MOOC, karena sebenarnya dalam ranah belum ini C1, C2 itu harus sudah selesai di MOOC. Jadi kami Widya Iswara itu hanya memberikan penguatan-penguatan saja terhadap apa yang sudah dibaca dan diingat oleh peserta melalui MOOC. Ya, jadi kami C3 itu hanya menganalisis dan mengimplementasikan saja. Nah, tetapi secara substansi sudah selesai dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui kegiatan MOOC. Oke, saya akan mulai mereview dulu dari Pak Nyoman Tresna dulu. Silakan Pak Nyoman, apa yang sudah Bapak baca di MOOC, apa yang sudah dipahami dan sudah diingat ya sama Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Oke, saya akan sedikit mengingat kembali dari agenda 3 ini. Dari yang saya baca, di situ Smart ASN ini menuntut kita agar lebih smart lagi ke depannya sebagai seorang ASN, terutama dengan perkembangan teknologi yang saat ini sedang berkembang, di mana sekarang era-era digital itu semakin masuk ke masyarakat, semakin berkembang di kita. Jadi kita itu harus tahu etika-etikanya di sana, bagaimana cara kita mengamankan kita punya data, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama di sana. Maksudnya ada di situ diterapkan, jangan nanti kita sebagai seorang ASN ya, sebagai seorang ASN kita itu harus banyak literasi digital terutama. Jadi bagaimana kita bisa sebagai seorang ASN itu jadi bukan mengikuti, maksud saya kalau ada orang yang sebar hoax, kita jangan langsung segera percaya seperti itu. Jadi kita harus bisa sebagai pemfilter, seperti itu yang saya bisa pahami dari agenda 3 ini, Bu. Dan juga bagaimana kita bisa menguasai teknologi untuk sebagai penunjang bagaimana kita melaksanakan tugas. Mungkin seperti itu yang bisa saya rangkum, Ibu. Terima kasih. Pak Nyoman, ada beberapa hal yang fokus dibaca oleh Pak Nyoman. Tetapi itu Mas hanya terkaitan dengan Smart ASN. Bagaimana kemudian dengan manajemen ASN? Apa yang Pak Nyoman baca di manajemen ASN? Oke, siap. Terima kasih, Bu. Dari manajemen ASN itu yang saya dapat tanggapi di situ bagaimana pemerintah telah mengatur kita dengan kebijakan-kebijakannya, dan di situ juga ada yang saya tangkap di situ bagaimana kita tahu untuk kita sebagai pengembangan diri kita, misalnya kayak mau naik pangkat dan sebagainya, di situ ada tata caranya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Jadi nanti sebagai pegawai Pak Nyoman sudah harus tahu apa perannya,
apa kedudukannya ya, karena kita kualitas baik buruknya birokrasi di suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh kualitas pegawainya. Nah, jadi aparatur sipil negara ini merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pembangunan melalui pelaksanaan pelayanan publik masyarakat ya. Jadi teman-teman nanti lebih banyak lagi membaca peran dan kedudukan kita, karena kalau misalnya kita tidak tahu peran dan kedudukan kita, mungkin di Sangkri kemarin di agenda 1 sudah dijelaskan. Kemarin siapa yang ajar agenda 1? Ibu Agustina, ya, oke. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Sangkri adalah apa Sangkri? Dan tahu Sangkri? Kemarin yang dipelajari terkait dengan Sangkri? Halo? Sangkri terkait dengan agenda 1 loh, Bapak Ibu. Sangkri harus tahu. What Sangkri? Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu akan direview kembali ya materinya mulai dari agenda 1, 2, dan 3 ya, karena nanti kita akan ada ujian komprehensif terkait dengan pemahaman agenda 1, 2, dan 3. Ya, jadi Sangkri adalah sistem keseluruhan daripada penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi segala aspek untuk mewujudkan tugas nasional sebagai mewujudkan tugas nasional sebuah negara yang menciptakan kehidupan bangsa sesuai dengan undang-undang. Nah, seperti misalnya saya berikan contoh, kita sekecil apapun peran kita di birokrasi atau di pemerintahan, kita memiliki peran sebagai pemerintah. Ya, jadi kalau di dalam undang-undang dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut mensejahterakan kehidupan bangsa. Berarti kita memiliki peran di dalamnya, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada dinas dan seterusnya. Itu semuanya disebut dengan pelayanan administrasi negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan tujuan atau untuk menuju ke tujuan negara. Ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu peran-peran kita di pemerintah seperti apa. Ya, jadi kita berbagi peran. Jadi masing-masing kita dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah atau pembangunan negara. Ya, jadi ini sejalan dengan administrasi publik. Jadi teman-teman harus pahami itu bahwa setiap pelayanan publik yang kita lakukan adalah tujuannya adalah untuk penyelenggaraan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi teman-teman pemahaman harus holistik mulai dari agenda 1, 2, dan 3. Oke, baik. Saya kira cukup untuk Pak Putri ya. Kita kemudian Ibu Niwayan, silakan. Apa yang sudah Ibu Wayan baca di MOC? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Yang saya baca khususnya untuk agenda 3 ini, untuk bagian Smart ASN, kita mengetahui kejahatan-kejahatan tentang teknologi, apa saja, dan sehingga kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat, misalnya kejahatan sosial, kita bisa bertindak dengan etika, dengan tidak mengunggah apapun yang berhubungan atau bisa merusak nama baik ASN. Terus untuk untuk agenda manajemen ASN, saya bisa melihat bagaimana fungsi-fungsi ASN, bagaimana kita dalam melakukan semua tindakan sebagai ASN, dan juga bagaimana dalam memanajemen tindakan agar bisa sesuai dengan menjalankan tugas ASN tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi apa yang sudah dijelaskan Ibu Niwayan bahwa di era yang penuh perubahan ini tidak hanya sekedar teknologi informasi saja yang dibutuhkan, melainkan juga harus transformasi sumber daya pelaksanaan Smart ASN-nya ya. Nah, sehingga kita sudah siap menghadapi era
disrupsi dan revolution industri 4.0. Nah, sekarang saya dengar sudah 5 ya, Pak Nyoman Tresna. Sekarang 5.0 ya. Kita saja belum selesai di 4.0 sudah berubah kembali ya. Revolusi industri sudah mulai kembali ke 5.0 ya. 5.0. Nah, jadi ini kemudian teman-teman harus bagaimana kemudian menerapkan manajemen strategi dalam human capital. Oke, baik. Terima kasih Ibu Niwayan. Lalu Ibu Rohayati, apa yang Ibu baca? Ya, baik Bu. Yang saya dapat pelajari dari materi Smart ASN yaitu adalah bagaimana kita dituntut agar mampu mengoperasikan alat media digital, tetapi juga mampu untuk mempertanggungjawabkannya. Kita dituntut mampu bertanggung jawab saat menggunakan alat digital. Kemudian yang dari materi manajemen ASN, di situ kita yang saya dapat pelajari yaitu manajemen ASN terdiri dari kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, dan juga kode etik ASN. Terima kasih, Bu. Dari Ibu Rohayati, apa haknya sebagai ASN? Haknya kita yaitu mendapat gaji, mendapat tunjangan, jaminan kesehatan, apa ya, tunjangan hari tua, perlindungan hukum. Iya, dan kita dapat pensiun ya. Nah, jadi yang membedakan kita dengan P3K apa? Yang membedakan kita dengan P3K? Jaminan hari tua, Ibu. Jaminan hari tua, iya, jaminan hari tua dalam bentuk pensiun ya. Mereka tidak mendapatkan pensiun, sementara kita mendapatkan pensiun. Yang lain semuanya sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Rohayati. Lalu silakan Pak Nyoman Warta. Terima kasih Bu. Saya coba ingin mereview agenda 3. Yang pertama itu di manajemen ASN, di mana kita dituntut dimana kita untuk diajarkan untuk mengetahui kedudukannya kita, perannya kita, hak dan kewajibannya kita, terus kita untuk mengembangkan potensi itu mulai sudah diatur di kebijakan pemerintah. Satu itu dalam melakukan perannya kita itu sebagai menyalurkan publik, habis itu mempersatukan persatuan bangsa, habis itu dengan melaksanakan kebijakan publik. Kalau dari segi Smart ASN, Ibu, kita sebagai ASN dituntut untuk mengetahui dunia digital, cakap cakap bermedia digital, serta mengetahui banyaknya perundungan di dunia digital. Itu Bu. Terima kasih Bu. Baik, tadi apa peran kita sebagai ASN? Memberikan pelayanan publik dengan persatuan bangsa. Jadi ASN itu apanya kita, Bapak Nyoman? Pak Nyoman tahu ASN itu apanya kita? ASN kita pelaksana ya Bu. Ya, jadi ASN itu adalah profesinya kita. Ya. Profesi kita sebagai ASN. Jadi ASN itu kita sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan nomor induk kepegawaian, sedangkan P3K adalah orang yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja. Nah, jadi itu yang membedakan kita dengan P3K sebagai profesi. Kita sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat untuk menjadi pegawai pemerintah dan kemudian mereka diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Ya, jadi ini yang menjadi harus teman-teman membedakan antara P3K dengan PNS. Ya, jadi
PNS dengan perjanjian kerja diangkat oleh pembina kepegawaian, kemudian diserahi tugas negara dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Nah, berbeda lagi dengan kita PNS merupakan warga negara yang memenuhi syarat tertentu. Kemudian diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki. Jadi kalau kita menduduki jabatan pemerintahan. Nah, jadi kita menduduki kalau mereka diserahi tugas negara. Nah, tetapi kalau kita menduduki jabatan pemerintahan. Siapa pembina kepegawaian? Siapa pembina kepegawaian di daerah? Perigi? Siapa? Ayo, soalnya. Bupati. Ya, oke. Bupati Parigi Motto. Ya, oke. Nah, teman-teman harus tahu itu adalah dasar-dasarnya. Ya, teman-teman ya. Itu adalah dasar-dasar kita manajemen ASN. Nah, jadi bagaimana kemudian tadi kita menduduki, mereka melaksanakan jabatan. Oke, saya kira cukup Pak Nyoman ya. Baik, selanjutnya Pak Sudilapa silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Menurut pemahaman saya tentang fungsi di Smart ASN dan manajemen ASN, yaitu kita sebagai ASN dituntut menjadi seorang ASN yang smart, di mana pada era perkembangan zaman digital sekarang, kita dituntut menjadi seorang ASN yang memiliki daya saing yang tinggi mengenai tentang pengetahuan tentang kemampuan digital kita, mengoperasikan alat digital, dan melakukan terobosan untuk menjadi seorang ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, sehingga mencapai tujuan fungsi dari tugas ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Terima kasih, Bu. Pak Sudi, jadi kan jadi untuk bagaimana kemudian ASN ini tadi bagaimana dia mengembangkan diri sebagai ASN, maka kalau di dalam pemerintahan itu dikembangkan yang disebut dengan Human Capital Management Strategy, ya. Jadi Human Capital Management kita adalah aset negara. Jadi merupakan salah satu jalan untuk mengoptimalkan pengembangan ASN. Nah, demi tercapainya birokrasi berkelas dunia. Ya, jadi ada 6P penerapannya. Jadi penerapannya itu bagaimana menciptakan ASN yang berintegritas, memiliki rasa nasionalisme, profesional, berwawasan global, menguasai IT, dan berbahasa asing. Nah, saya rasa teman-teman ini semua adalah generasi Y dan Z generation ya, tentu hal ini tidak terlalu sulit untuk teman-teman ya. Bagaimana teman ini harus mampu berbahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Kalau perlu juga ada yang bisa bahasa Arab, bagus juga. Tetapi yang diutamakan sebenarnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu menjadi bahasa internasional ya. Jadi dimanapun kita berada kita bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini juga kita dituntut untuk bagaimana memiliki kemampuan hospitality. Khususnya teman-teman ini kan rata-rata fungsional ya. Hospitality. Kayak kita bagaimana pelayanan kayak di rumah sakit swasta, rumah sakit yang berkelas ya. Kayak di hotel, kita harus mengembangkan sikap-sikap hospitality yang ramah, cekatan ya, dan networking dan entrepreneurship. Apa? Kita diharapkan bisa berwirausaha. Jadi jangan heran kalau sekarang PNS juga sudah bisa berwirausaha. Ya, tetapi tetap dengan netral ya, tidak meninggalkan pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya. Nah, intinya adalah bagaimana mengembangkan jejaring kerja. Nah, jadi sejalan dengan profil Smart ASN, maka penguatan IT itu menjadi daya saing bagi teman-teman yang CPNS ini. Oke, Pak Sudilapa, terima kasih ya. Lalu Ibu Niputu Dewi Sinarningsi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu.
Yang pertama, Smart ASN. Smart ASN itu ada kompeten. Jadi kita harus bisa menerapkan skill kita, kemampuan kita dalam menggunakan teknologi zaman sekarang. Menggunakan media massa, bagaimana caranya kita menggunakannya dengan benar. Seperti agar kita tidak bagaimana contohnya? Kayak tidak menyebarkan hoax kayak begitu. Kita memanfaatkan media internet itu dengan sebaik mungkin kayak gitu, Ibu. Mampu berdaya saing dengan yang teman-teman yang lainnya. Kemudian manajemen kita harus menerapkan yang namanya tindakan ASN sesuai dengan tugas-tugas yang Oke, data dengar. Ya, oke, silakan batuk dulu. Oke, kesimpulannya saja, silakan. kesimpulannya kita harus mampu melakukan yang terbaik aja, Ibu. Oke, baik. Nah, jadi tadi kesimpulannya adalah sejalan dengan tadi Smart ASN tadi ini, penguasaan teknologi menjadi daya dukung bagi masyarakat di era globalisasi. Nah, namun tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak dilakukan oleh sumber daya yang kompeten dan berkualitas. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman tidak berkompeten dan tidak berkualitas, maka akan tidak sejalan dengan profil Smart ASN. Nah, jadi penguasaan teknologi diharapkan bahwa semua teman-teman sudah dapat melakukan pengembangan diri dengan menguasai teknologi. Baik, terima kasih Bu Niputu. Lalu silakan Mikadek Setia Lestari, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Yang saya pelajari dari setelah melakukan MOC pada agenda 3 yaitu Smart ASN, di mana seorang ASN itu harus memiliki kompetensi dalam dunia digital, yaitu yang pertama kita dituntut untuk memiliki skill atau kecakapan dalam dunia digital, kemudian mengetahui budaya di dunia digital seperti apa, memiliki etika, dan kita harus mengetahui keamanan berdigital itu seperti apa. Kemudian dalam dunia digital juga kita harus menerapkan nilai dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di manajemen ASN, saya mempelajari mengenai fungsi dan tugas ASN, kemudian kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan hak ASN. Terima kasih. Terkait dengan kode etik ASN, kemudian semuanya itu adalah bagian daripada apa Bu? Bagian daripada manajemen ASN. Sistem manajemen ASN kita disebut dengan sistem apa, teman-teman? Sistem manajemen ASN? Sistemnya? Sistem merit. Yes. Sistem merit. Ya, sistem merit. Apa yang dikawinkan? Apa yang dikawinkan di merit? Pendekatan pengelolaan SDM ASN, ya, yang paling Pancasilais karena mengedepankan asas keadilan. Jadi teman-teman nanti yang jadi perawat, bidan, apa dan seterusnya, nah tidak boleh karena mungkin teman sejawat, kemudian mungkin karena saudara, maka kita tidak melakukan keadilan. Orang antri tidak dipakai antrian ya, karena ada saudara, ada teman ya. Tentu teman-teman harus
penerapan sistem merit ini adalah bagaimana kita berkeadilan di dalam pelayanan. Nah, tetapi keterkaitan dengan manajemennya sendiri, bahwa di dalam manajemen sistem merit ini sudah kelihatan ya, kayak seperti ini, perekrutan di CPNS misalnya di Parigi Motong. Ini tidak semuanya orang asli Parigi Motong. Bahkan lebih banyak orang Bali, orang Bugis, orang apa dan seterusnya. Nah, itu sudah menerapkan sistem merit, bahwa benar-benar orang berdasarkan kualifikasinya dan kemampuannya ya. Nah, jadi implementasinya itu adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah untuk memperbaiki sistem merit ini. Nah, sistem merit ini maka tidak tertuang di dalam mana? Undang-Undang ASN nomor 5. Nah, turunannya Undang-Undang ASN nomor 5 apa? Turunannya. Teman-teman harus tahu juga regulasi dari manajemen ASN. Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2000 berapa? 2000? Ya dong? Tahun berapa, Pak Nyaman? Undang-Undang ASN 2014. 2014, ya, oke. Turunan dari undang-undangnya apa? Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun. Ayo. Ya, tahun 2019 kemudian dilakukan penyempurnaan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17. Ya, teman-teman, tolong nanti dibaca kembali ya. Turunan-turunan dari Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang ASN nomor 5, kemudian turunannya PP 11, kemudian PP 11 dilakukan lagi penyempurnaan Peraturan Pemerintah nomor 17, ya. Nah, di situ semuanya ada manajemen ASN. Disitulah diatur, mulai dari kita tadi apa saja yang menjadi hak kita. Mulai dari kita hak dan tanggung jawab kita dan kewajiban kita terintegrasi dalam satu peraturan. Nah, kalau dulu zaman dulu kami pegawai itu masih disiplin pegawai lain aturannya, kemudian cuti lain lagi aturannya. Kalau ini diintegrasikan dalam satu regulasi manajemen pegawai negeri sipil. Ya, jadi PP 11 itu di situ tidak mengatur terkait dengan P3K, karena dia P3K tersendiri. P3K diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor, ayo, ada yang tahu? P3K, Peraturan Pemerintah nomor 50, berapa ya? 59. Nah, jadi teman-teman nanti dibaca kembali ya peraturan-peraturannya, karena itu nanti biasanya masuk di dalam ujian komprehensif teman-teman ya. Jadi manajemen ASN, aturan-aturannya yang mengatur itu. Nah, teman-teman harus kuasai itu. Oke, saya kira cukup ya Bu Nikadek. Tadi selanjutnya Ibu Ni Gusti Ayu Dewi Evanianti, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu. Di sini yang saya pelajari kemarin pada saat MOOC pada modul Smart ASN dan Manajemen ASN, yaitu pada modul Smart ASN, di mana untuk menuju Smart ASN kita dituntut untuk kompeten, kompetitif, dan berintegritas tinggi, di mana kompeten kita harus memiliki pengetahuan, skill, dan attitude dalam melakukan tugas-tugas sebagai ASN, di mana kita juga di sini dituntut untuk kompetitif, yaitu mampu berdaya saing yang tinggi dan berintegritas tinggi. Adapun yang saya dapat pelajari juga yaitu ada di mana etika untuk bermedia sosial, dalam artian dalam dunia digital kita mengetahui kejahatan-kejahatan apa saja yang terdapat pada dunia digital, budaya dalam bagaimana budaya dalam dunia digital itu sendiri, dan bagaimana kita aman dalam melakukan pada bermedia sosial. Untuk manajemen ASN-nya, di sini terdapat dua kategori, di mana ASN itu terdiri dari PNS dan P3K, yaitu PNS diangkat menjadi pegawai pemerintahan, sedangkan P3K diangkat sesuai dengan perjanjian kerja.
Selain itu, terdapat juga fungsi ASN, kebijakan ASN, tugas ASN, hak-hak yang dapat diterima ASN, dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan ASN setelah menerima hak, dan kode etik dan kode perilaku sebagai ASN. Demikian, Ibu. Ya, oke, Bu Gusti sudah terima hak apa saja? Untuk ini sudah dapat THR, sudah? Sudah, Ibu. Ya, 80% ya? Iya, Ya, Ibu. oke, baik. Bu Nigusti Ayu Putus Cynthia, silakan. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dari modul yang saya pelajari mengenai manajemen ASN, mengenai Smart ASN, kita sebagai seorang ASN harus mampu memanfaatkan informasi atau teknologi yang saat ini semakin berkembang. Kita tetap harus bisa menggunakannya dengan baik dan tidak menyebarkan hal-hal yang negatif seperti berita hoaks yang tidak sesuai. Terus kita harus kompeten dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan, memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk dikenalkan pada orang banyak melalui teknologi-teknologi yang berkembang, terus tetap menjaga nama baik negara dan organisasi pastinya, terus dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengenai untuk manajemen ASN, saya mempelajari bahwa manajemen ASN itu terdapat juga mengenai kedudukan, peranan ASN, hak dan kewajiban ASN. Terus kita juga harus mematuhi kode etik dari ASN dan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku yang mengatur ASN. Terima kasih, Ibu. Ibu Gusti tahu runut daripada manajemen ASN? Dimulai dari apa? Manajemen tahapannya. Tahapan dari manajemen ASN. Ada 6 tahapan. Yang pertama, perencanaan dulu, perencanaan pegawai. Kemudian setelah teman-teman kita rencanakan beberapa formasi melalui ANJAP ABK ya, ANJAP itu analisis jabatan, kemudian ABK apa? Analisis beban kerja, maka perencanaan perekrutan berdasar formasi ditentukan ya, dimulai dari perencanaan. Nah, kemudian perekrutan dan seleksi. Nah, kayak teman-teman ini sudah melewati tahapan ini. Sudah direkrut, kemudian melalui metode CAT ya, computerized, apa? CAT. Ini soal sudah lulus nih, CAT nih, computerized, analyze, Computer assist test. Test, ya. Computerized analysis test ya, assessment ya, tes atau assessment, tes ya. Oke, kemudian setelah direkrut, kemudian setelah diseleksi, akhirnya dari sekian orang, teman-teman orang yang paling beruntung dipilih oleh negara untuk menjadi atau menduduki jabatan. Ya, jadi teman-teman ini sudah menduduki jabatan sebagai calon pegawai negeri sipil yang kemudian nanti setelah mengikuti, nah jadi pertama tadi apa? Perencanaan. Nah, yang kedua perekrutan dan seleksi. Nah, setelah teman-teman sudah diseleksi, maka teman-teman dikembangkan kompetensinya. Nah, inilah pengembangan pertama kali dari peserta. Ini teman-teman, ini pengembangan Latsar ini adalah pengembangan yang pertama kali diikuti seorang calon pegawai negeri sipil. Ya, jadi untuk bisa berkarir terus, ini harus teman-teman lulus dulu latihan dasar. Nah, latihan dasar ini adalah bagian daripada pengembangan kompetensi. Ya, jadi pengembangan kompetensi di Latsar ini teman-teman tidak mencari di sini ilmu teknis. Nah, kalau di sini benar-benar adalah bagaimana pembentukan karakter ASN. Ya, jadi kita khusus untuk Latsar ini tidak ada teknis di sini bagaimana menjadi dokter, perawat gigi, bagaimana jadi bidan, nggak ada. Tetapi di sini ada bagaimana kita melakukan pembentukan karakter sebagai bidan yang profesional, sebagai bidan ini supaya jadi lebih ke sikap dan perilaku, tingkah laku ya. Nah, itu bagian dari
pengembangan kompetensi. Nah, setelah nanti bisa mengikuti latsar, teman-teman yang di jalur struktural bisa mengikuti diklat kepemimpinan. Nah, setelah misalnya teman-teman di fungsional bisa mengikuti pelatihan fungsional tertentu ya, kalau misalnya jadi bidan, kalau menjadi peranata komputer dan seterusnya. Ya, itu semuanya disebut dengan diklat atau pelatihan fungsional. Ya, jadi ada juga disebut dengan pelatihan teknis. Ya, pelatihan teknis. Jadi pelatihan sekarang ini komponennya latsar prajabatan untuk pertama kali, kemudian ada untuk struktural diklat kepemimpinan, untuk fungsional ada diklat fungsional, kemudian ada diklat teknis untuk penguatan teknis, kemudian terakhir disebut dengan socioculture. Socioculture. Jadi ada pelatihan sekarang, pelatihan sosial kultural itu ada. Ya, jadi itu ada beberapa komponen dari pengembangan kompetensi. Jadi tadi dimulai dari orang dewasa harus diulang-ulang, biasa pelupa ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian perekrutan dan seleksi, kemudian pengembangan kompeten. Nah, lalu penilaian kinerja dan penghargaan. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya penilaian kinerja kalau dulu disebut dengan DP3, kalau sekarang disebut dengan apa? Prestasi penilaian kinerja. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Nah, teman-teman sudah pernah menyusun SKP? Sudah? SKP? Nah, jadi berdasarkan SKP, target kinerja dari SKP yang dibuat, sasaran kinerja pegawai, nah, kemudian ditambah sikap dan perilaku, nah, maka dapatlah prestasi penilaian kinerja. Nah, kemudian penghargaan kalau teman-teman nanti sudah 10 tahun dikasih penghargaan 10 tahun Satya Lencana, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan 35 tahun ya dikasih Satya Lencana. Kemudian juga apabila teman-teman berprestasi misalnya di bidang tertentu juga akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Oke, kemudian ada promosi dan karir. Ya, promosi dan karir, rotasi karir. Jadi teman-teman nanti ini kalau misalnya sudah latsar, nanti misalnya tiba-tiba dipromosi tadi seperti sampaikan, promosi jadi eselon mulai dari eselon 4 ya. 4 3 2 1 ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya, teman-teman bisa promosi dan juga teman-teman tidak akan juga di situ-situ terus. Nanti bisa akan ada rotasi. Kalau tadi dari puskesmas ke rumah sakit, nah, rumah sakit nanti bisa ke dinas kesehatan, ya bisa seperti itu ya. Nah, jadi nanti bisa dibuat rotasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu karir, teman-teman untuk pengembangan karir ini kan semuanya D3 ya, semua harus sekolah. Setelah ini teman-teman harus ajukan untuk tugas belajar. Tubel ya, kalau tubel yang membedakan izin belajar dengan tubel, kalau tubel itu diberikan tugas belajar tidak bekerja. Tapi kalau izin belajar bisa tetap bekerja dan bisa tetap kuliah di luar jam kerja. Nah, itu yang membedakan tugas belajar dengan izin belajar ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa pengembangan formal dan non formal ya. Nah, itu tadi supaya untuk karir teman-teman ini bisa lebih baik dari sekarang ya. Jadi banyak kok orang seperti itu mulai dari golongan 2 nanti kemudian dia sekolah akan disesuaikan. Nanti ada ujian dinas. Nah, teman-teman bisa disesuaikan ke golongan 3. Nah, tetapi dari 2 ke 3 harus melalui ujian dinas ya. Nah, tetapi setelah teman-teman menyelesaikan pendidikan. Nah, ya, oke. Jadi, nah itu bagian dari pengembangan karir. Nah, kemudian ada peningkatan kesejahteraan. Ya, peningkatan kesejahteraan ini jadi kita biasa di PNS ada tunjangan-tunjangan kesejahteraan, misalnya kita disiapkan tabungan untuk perumahan. Ya, kita juga dikasih BPJS dan seterusnya ya, peningkatan kesejahteraan. Kemudian ada koperasi pegawai. Nah, semua itu adalah bagian-bagian dari peningkatan kesejahteraan pegawai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi ada 6 tahapan dari manajemen ASN. Apa yang pertama tadi?
perencanaan, rekrutan, dan seleksi, pengembangan kompetensi, pelayanan kinerja dan penghargaan, promosi, dan karir, rotasi dan karir, peningkatan kesejahteraan. Nah, itulah komponen-komponen dari manajemen ASN yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Baik. Tadi sudah Ibu Ni Gusti Ayu, lalu Ibu Ni Gusti Ayu Putus Sintia tadi sudah, Novita sekarang. Novita. Baik Ibu, untuk Smart ASN yang saya pahami itu di era digital seperti sekarang ini, kita harus banyak belajar tentang teknologi, dan apa-apa informasi yang kita dapatkan itu harus kita saring terlebih dahulu sebelum kita menyampaikannya ke orang banyak atau teman-teman sejawat kita. Terus untuk manajemen ASN itu yang saya pahami, kita di sini mempelajari tentang kewajiban kita, mengetahui kewajiban kita, kedudukan kita, dan peran kita sebagai ASN. Demikian Ibu. Ya, oke. Tadi kita sudah banyak membahas peran dan kedudukan dan kemudian Smart ASN ya Bu ya. Oke, saya kira sudah. Yang lain tadi yang belum saya sebut siapa Pak? Pak Nyoman sudah ya tadi? Nyoman Warta sudah? Sudah ya. Pak Nyoman Tresna juga sudah? Sudah ya. Yang pertama tadi ya Pak Nyoman Tresna. Oke. Saya kira sudah semua GMOC itu terkait dengan penguatan substansi. Jadi kalau di dalam ranah Bloom itu C1 dan C2, C3 kita harap bahwa semua substansinya sudah teman-teman dapatkan. Jadi kita hanya fokus kepada analisis dan penerapannya. Baik, sedikit lagi saya sampaikan. Ya. Nah, jadi di dalam penugasan-penugasan kita nantinya teman-teman ada beberapa penugasan nanti bisa dibuka di Collabjar. Ada penugasan kelompok ya. Di situ tadi ini saya tulisnya penugasan individu, tapi ini penugasan kelompok tadi yang saya buat di Collabjar. Nah, yaitu mengidentifikasi aktual yang terjadi. Slide saya bisa kelihatan? Ya, oke. Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk penerapannya, teman-teman silakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi isu-isu implementasi manajemen ASN. Bagaimana implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, jadi teman-teman itu bisa kita identifikasi isu aktual yang terjadi pada unit kerja kita. Ya, misalnya teman-teman unit kerjanya di puskesmas mana, di perawatan mana, ya itu nanti kita lakukan identifikasi. Ya, setelah itu apa yang terjadi. Jadi teman-teman untuk aktualisasi nantinya bisa berdasarkan pengamatan selama Bapak Ibu bekerja selama ini. Ya, jadi itu kita coba identifikasi, kemudian kita deskripsikan isu-isu tersebut berdasarkan data dan fakta yang relevan. Ya, misalnya kita lihat, oh ternyata belum optimalnya pelayanan perawat gigi dalam penerapan SOP kepatuhan penggunaan alat pelindung diri misalnya. Nah, itu kita coba deskripsikan isu-isu, fakta dan datanya. Faktanya adalah misalnya banyaknya penularan, adanya penularan bakteri misalnya, adanya penularan virus misalnya. Ini contoh saja ya teman-teman, ini saya tidak terlalu tahu substansi dari kesehatan. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat isu-isu yang lain, oh belum misalnya belum efektifnya penggunaan, misalnya penggunaan apa begitu ya teman-teman. Nah, silahkan diidentifikasi, deskripsikan data tersebut. Nah, ini karena saya tadi tulis ini kelompok, ini bisa beberapa isu dari kelompok masing-masing. Kan tadi ada 3 orang, ada yang 4 orang.
Nah, ini isu-isu aktualnya bisa kita pilih salah satu saja di OPD di perangkat daerah masing-masing atau di unit layanan masing-masing. Nah, jadi kemudian setelah itu isunya kita ungkapkan fakta dan data dan fakta yang relevan. Nah, fakta, data, dan relevan, teman-teman bisa menggunakan alat analisis. Teman-teman sudah pernah menggunakan alat analisis di agenda 1, sudah pernah ya? Sudah, Ibu. Sudah Menggunakan Fishbone. Nah, Fishbone bisa digunakan untuk mendeskripsikan isu-isu fakta dan data yang relevan. Ya, kemudian misalnya mainnya kenapa dia tidak patuh? Oh, orangnya suka bermasa bodoh. Oh, orangnya memang tidak mau tahu. Oh, sudah membiasakan tidak disiplin. Misalnya contoh ya, kalau misalnya metodenya, mereka tidak patut belum adanya SOP tentang itu, misalnya contohnya itu ya, bisa berbasis 6M atau 5P, 7P atau 5S. Ya, itu semua bisa digunakan, menggunakan Fishbone atau apa, atau Bapak Ibu mau menggunakan intuisi pun bisa, tidak menggunakan alat juga bisa. Nah, kemudian setelah itu teman-teman brainstorming ya, untuk menguraikan dampak-dampak isu tersebut. Setelah kita brainstorming dengan teman-teman, maka kita akan uraikan dampak-dampak isu itu apabila misalnya kita tidak melakukan hal itu, maka dampaknya kepada penerima manfaat tidak diselesaikan. Misalnya dampak kepada pasien, dampak kepada sesama pegawai, dan seterusnya. Nah, setelah itu teman-teman buatkan narasi dalam bentuk PDF, diupload ke LMS Collabjar pada sesi kedua sinkronis ya. Jadi silakan bisa, kalau saya juga masih bisa berikan kesempatan karena ini bulan puasa, paling lambat jam 00 hari ini bisa diselesaikan ya, karena kita setelah ini kan sudah asinkronus. Nah, begitu nanti setelah asinkronus ini sudah bisa dikumpulkan ya. Paling lambat jam 00 dini hari pada hari ini. Ya, seperti biasa teman-teman ada learning journal. Nah, di learning journal uraikan tentang pokok pikiran manajemen ASN dan Smart ASN berdasarkan pengalaman pembelajaran baik substansi dan proses pembelajaran harian, sinkronus dan asinkronus. Apa saja yang teman-teman pelajari pada hari ini itu dibuatkan saja poin-poinnya saja. Jadi learning journal itu ya sudah yang seperti dilakukan oleh di agenda 1, 2, dan 3 kurang lebih sama. Ya, ada pokok-pokok pikirannya apa saja. Ya, kemudian buatkan narasi, kemudian dalam bentuk PDF diupload ke LMS Collabjar pada sesi kedua. Nah, oke, teman-teman sekalian, untuk yang sesi kedua nanti kan ada pertemuan kedua lagi ya. Kita akan pilih salah satu core issue. Jadi untuk ini kita selesaikan dulu yang pertama, tugas yang pertama dan kedua untuk hari ini, learning journal dengan tadi tugas kelompok ya untuk hari pertama. Nanti besok pertemuan selanjutnya baru lagi yang materi selanjutnya itu untuk sesi kedua. Sesi kedua yang tanggal 9 itu ya Bapak Ibu. Ini rencana mau mudik? Ada yang mau mudik? Ibu Rohayati ada mudik? Mudik. Atau orang Parigi? Mudik. Oh iya. Rohayati di mana? Tinggal di mana, Sayang? Tinggalnya di Bulano, Bu. Mudiknya dekat aja. Oh, oke. Jadi mudik 2 jam saja sampai ya, Bu. Bu Novita? Mudik ke mana? Ya, Ibu. Ada mudik ke mana, Bu Novita? Saya kebetulan orang Tinombo, Bu. Orang Tinombo. Jadi Sekarang mudiknya di sementara Tinombo juga. ikut Zoom di Palu, jadi selesai ini insya Allah pulang ke Tinombo. Pulang ke Tinombo. Oh iya, baik. Oke, Pak Sudi mudik ke mana? Toraja, Ibu. Hah? Toraja. Toraja, Selatan teh. Oke, baik. Ada yang chat ya? Oh, Pak Nyaman. Oke. Baik, teman-teman sekalian. Ada pertanyaan dulu dari penjelasan saya tadi?
Ada? Oke, kalau tidak ada, kita sedikit penjelasan terkait dengan manajemen ASN ya. Ya, jadi di manajemen ASN tadi saya sudah jelaskan bahwa adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar berakhlak yang menjadi semua nilai-nilai yang disepakati di seluruh ASN di seluruh Indonesia. Nah, jadi nilai berakhlak itu adalah nilai dasar dari kita semua PNS atau ASN di seluruh Indonesia. Kemudian memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Nah, jadi di sini juga tadi kita sudah bahas terkait dengan sistem merit. What merit? Ya, jadi diatur dalam pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum sistem merit. Merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan ada 3 hal tadi ya, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, jadi semuanya secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan atau kondisi kecacatan. Jadi sekarang orang cacat pun juga kalau memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, maka mereka berhak untuk menjadi ASN. Nah, ini tadi ada beberapa tahapan ya yang teman-teman yang kita bahas. Tadi ada 6 tahapan. Nah, ini di dalam manajemen PNS ada 11 komponen yang diatur. Yang pertama adalah ada tadi penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemudian lalu kita adakan pengadaan. Kemudian pangkat dan jabatan. Kemudian dikembangkan karirnya. Kemudian dipromosi atau dimutasi. Kemudian ada penilaian kinerja, kemudian Bapak Ibu diberikan penggajian dan tunjangan, kemudian ada penghargaan dan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan ada disiplin. Ya, kedisiplinan ya teman-teman, kalau misalnya kena hukum disiplin, kalau sekarang teman-teman Bapak Ibu terbukti untuk melakukan tindakan pidana, maka diberhentikan secara tidak hormat menjadi PNS ya. Disiplin pegawai sudah diatur, ada beberapa komponen, semuanya diatur dalam undang-undang diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 11 tahun 2019, kemudian disempurnakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2021 ya. Nah, baik, jadi teman-teman manajemen ASN itu di situ kewajiban ASN disebutkan adalah ada 8 komponen ya. Kita harus setia dan taat pada Pancasila, menjaga persatuan, melaksanakan kewajiban, kemudian kita harus menaati ketentuan, melaksanakan petugas kedinasan, kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan, kemudian menyimpan rahasia jabatan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ini teman-teman ada perjanjian berapa tahun baru boleh pindah? Ada perjanjian? 10, Bu. 10 tahun. Ya, lama ya. Nah, jadi teman-teman saya juga adalah PNS sama dengan teman-teman dari jalur formasi umum ya. Jadi saya formasi umum Widya Iswara. Pertama itu saya ditempatkan di Samarinda. Samarinda di Lembaga Administrasi Negara di Samarinda. Nah, nanti setelah tapi saya beruntungnya 5 tahun sudah bisa pindah. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa kita harus bersedia ditempatkan di mana saja, tetapi kalau misalnya kita memiliki kebutuhan yang mendesak, nah bisa saja sebelum 10 tahun kita sudah bisa pindah, tergantung dari kebijakan pimpinan ya. Jadi kalau misalnya suami mengurus orang tua yang sudah tua dan seterusnya dan sakit-sakit, nah itu bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk pindah wilayah kerja. Baik, nah jadi sebagai rangkuman bahwa tadi dijelaskan bahwa pegawai ASN itu berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari intervensi politik. Nah, jadi dari 17 manajemen ASN, pengaruh dan intervensi semua golongan partai politik. Jadi teman-teman boleh memilih tapi tidak boleh terlibat dalam kepengurusan partai
Ya, jadi kita ASN harus apa? Harus netral, Ibu. Netral ya, harus netral ya, tidak bisa berpihak pada salah satu apalagi partai politik yang ada. Nah, kemudian teman-teman juga tidak boleh menjadi pengurus partai ya. Jadi tetapi kalau misalnya organisasi silakan saja, tetapi yang sifatnya partai politik teman-teman harus menahan diri ya. Jadi tidak bisa melakukan politik praktis. Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan badan pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi ini badan pertimbangan ASN disebut dengan apa? Disebut dengan KA, Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi kalau teman-teman punya masalah, nanti bisa melalui KASN ya untuk upaya-upaya administratif dan pertimbangan pemerintah apabila kita melakukan kesalahan misalnya. Nah, kemudian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan yang pertama ini. Kita akan lakukan tanya jawab ya untuk Smart ASN, nanti kita pada pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan terkait dengan manajemen ASN. Oke, kita akan buka tanya jawab selama 13 menit. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan keterkaitan dengan manajemen ASN. Ini harus teman-teman kuasai karena ini adalah hak dan kewajiban kita, itu kita harus paham kedudukan dan peran kita sebagai ASN. Oke, silakan ada pertanyaan. Atau tidak ada pertanyaan? Sudah tahu semua yang ada dalam manajemen ASN? Oh, ada Pak Nyoman Warta. Silakan Pak Nyoman. Pak Nyoman, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya ingin bertanya Bu, tadi Ibu menyinggung masalah peningkatan karir. Jadi alurnya kita dari CPNS ini Bu, kita kan masih CPNS Bu. Nah, kira-kira kapan bisa ini Bu, melanjutkan itu pendidikan lanjut? Ya. Dan bagaimana regulasinya Bu? Maksudnya mungkin ada aturan tertentu kita kapan bisa mulai atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik Pak Nyoman, setiap daerah itu beda-beda kebijakannya. Biasanya, tapi umumnya itu 2 tahun setelah diangkat jadi PNS baru boleh mengajukan tugas belajar. 2 tahun setelah diangkat. Jadi bukan dari CPNS ya Pak, setelah diangkat. Nah itu pada umumnya setiap daerah. Tetapi ada juga PD yang memang memberikan kebijakan kalau misalnya memang dibutuhkan untuk sekolah lebih lanjutnya tidak masalah, bisa 1 tahun atau bisa, itu tergantung kebijakan daerah. Ya, aturannya Bapak Pak Nyoman mengajukan kepada BKD dalam hal ini pengendali pegawai, kita ajukan ke BKD untuk izin belajar atau tugas belajar. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak tugas belajar atau tidak izin belajar, maka walaupun Pak Nyoman sudah sarjana itu tidak diakui. Nah, jadi Pak Nyoman sebelum sekolah harus ke BKD dulu untuk mengajukan surat izin belajar atau tugas belajar. Nah, dan itu akan dicatat oleh BKD dan diberikan waktu, biasanya ada tempo waktu yang diberikan. Oh, kalau misalnya melanjut S2 minimal 2,5 tahun ya Pak Nyoman. Nah, setelah itu kalau misalnya tidak selesai, maka misalnya Bapak dapat beasiswa dari daerah. Nah, 2,5 tahun tidak selesai, maka Pak Nyoman bayar sendiri. Bisa saja seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya biaya sendiri, ya terserah Pak Nyoman. Nah, tapi pada umumnya diberikan waktu sesuai dengan normatifnya lama sekolah, lama kuliah. Misalnya kita kalau maksimal S2 3 tahun,
Kalau S3 minimal 5 tahun, nah itu diberikan periodik ya, jangka waktu. Nah, tapi Pak Nyoman ketika misalnya nanti 1 tahun sudah diangkat, kemudian mau sekolah, diajukan saja, enggak apa-apa. 1 tahun setelah diangkat, boleh, silahkan saja, tergantung pertimbangan tadi pembina kepegawaian. Ya Pak Nyoman ya, nanti kan bisa berdasarkan kebutuhan daerah ya, begitu di rumah sakit ini memang diperlukan. Nah, maka Bapak diberi kebijakan 1 tahun sudah bisa melanjutkan pendidikan formal. Kayak gitu, Pak Nyoman ya. Oke, saya kira itu jawaban saya Pak ya. Jadi setiap daerah beda-beda kebijakannya. Terima kasih Bu. Oke, Pak Nyoman. Silakan ada lagi yang lain? Pak Sudi, ya silakan. Ya, terima kasih Bu. Yang saya mau tanyakan di sini terkait masalah ujian dinas atau penyesuaian ijazah. Ya. Karena studi kasus ada beberapa teman, termasuk saya. Nah, sebenarnya sudah sarjana, tetapi pada saat pendaftaran menggunakan ijazah D3. Oke. Bagaimana kelanjutannya itu, Bu? Ya, jadi untuk penyesuaian ijazah, aturannya kan sebenarnya harus ada izin belajar atau tugas belajar, Pak. Nah, ini kembali lagi disebut dengan diskresi, kebijakan pimpinan. Kalau kebijakan pimpinan mereka dalam waktu 2 tahun mereka bisa menyesuaikan ijazah yang Pak Sudi ajukan, maka itu bisa diajukan untuk mengikuti ujian dinas di BKN. Ya Pak ya, nanti di dalam ini. Bapak coba dulu saja. Kalau dia terima itu untuk bisa disesuaikan, maka ijazah itu bisa diterima. Tetapi apabila tidak, Bapak harus kuliah lagi, harus izin belajar dan tugas belajar. Nah, karena memang yang dinilai itu hanya yang benar-benar yang sesuai dengan apa kita melamar di mana, maka itu yang digunakan yang terakhir ya. Bapak pakai D2, maka yang dipakai yang D2, D3-nya ya Pak ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak mau sarjana lagi, Bapak coba saja. Coba dulu, karena ada beberapa case itu bisa saja disesuaikan. Jadi kita ke BKD untuk menyampaikan Bapak Ibu kira-kira, tapi jangan sekarang, nanti 1 tahun ya, 1 tahun setelah Bapak diangkat. Nah, Bapak bisa sampai atau 2 tahun, Bapak sampaikan bahwa saya sudah sarjana, maka dilakukan pertimbangan-pertimbangan oleh Dewan Baperjakat ya di BKD. Nah, kalau ijazah Bapak bisa mereka akui, maka langsung ujian dinas. Ya Pak Sudi. Kalau nanti didaftarkan untuk mengikuti ujian dinas bagi yang sarjana. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalaupun tidak ya berarti harus diulang. Biasanya pertimbangannya seperti ini Pak Sudi. Kalau misalnya dia anggaplah kampusnya Bapak ini terakreditasi A misalnya. Nah, itu bisa biasanya jadi pertimbangan. Kemudian misalnya nilainya dan kualifikasinya. Nah, itu semua bisa jadi pertimbangan. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ada yang diakui, ada yang tidak, Pak Sudi. Nah, ini case. Setiap daerah berbeda-beda. Tetapi dicoba saja. Ya. Karena kalau aturannya sih harus sekolah lagi. Nah, tetapi kalau misalnya ada kebijakan, jadi di dalam pemerintahan itu disebut dengan diskresi. Artinya kebijakan yang diambil yang tidak diatur. Ya Pak ya, Pak Sudi. Oke, pokoknya tetap semangat, siapa tahu bisa dipakai. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sudi. Ya, ada raise hand lagi. Sudah. Pak Nyoman tadi itu sudah ya? Ada Niputu Dewi. Niputu Dewi, silakan Bu Niputu. Terima kasih Ibu. Ya. Yang saya mau tanyakan ini 1 tahun setelah diangkat itu setelah 100%-nya atau setelah keluar SK 80% Ibu? Setelah 100 sayang biasanya. 100%. Ya, tidak lama kok. Setelah latsar ini kalau sudah ada jasa latsarnya sudah bisa diajukan 100%. Ya, nah, yang ditunggu kan hanya latsarnya saja ini. Yang tidak memenuhi syarat kan latsar, kemudian kesehatan. Nah, baru diajukan untuk ya teman-teman nanti diperiksa kesehatan lagi untuk mau PNS, ya.
Tetap ada pemeriksaan kesehatan, kemudian maka jaga kesehatan dari sekarang ya teman-teman. Karena tetap nanti akan ada uji kesehatan dengan apalagi namanya tes latsar ini. Kalau latsar lulus, teman-teman akan diangkat. Kalau tidak lulus, berarti tidak diangkat. Oke? Ya, baik. Dan teman-teman nanti ada uji publik juga. Apakah pernah terlibat dalam kasus atau tidak? Jadi saya pernah ada pengalaman ya, pergi motong. Sudah latsar, sudah sementara jalan. Ternyata dia pernah dipidana. Akhirnya tidak diangkat, Pak. Ya, sudah capek-capek ikut latsar, ikut apa kan tidak diangkat. Akhirnya tidak diangkat. Jadi teman-teman ada lagi nanti seleksi setelah kita selesai untuk mau naik ke 100. Nah, oleh karenanya kita nanti diproses setelah 100% Ibu Putu. Ya, Bu Putu ya. Itu jawaban saya. Baik, ada lagi dari Pak Nyoman Tresna, silakan. Terima kasih Bu. Yang pertama saya mau tanyakan, tadi waktu awal tadi belum sempat lihat nomor HP-nya Ibu. Mungkin kalau kita mau konsultasi mungkin boleh. Ya. Oke, saya chat aja ya. Dan yang kedua yang saya mau tanyakan, di tugas ini Bu, kan ada dibilang di sini sesi kedua sinkronus. Berarti itu kalau jadwal berarti di tanggal 9. Nah, sementara tadi menurut Ibu yang tugas yang untuk kita kerjakan hari ini tugas kelompok dengan learning journal ya dulu. Ya. Berarti yang sisanya itu nanti Ibu kasih kebijakan nanti tanggal 9 itu batasnya. Begitu berarti maksudnya Ibu ya? Iya. Boleh, silakan. Itu sudah maksudnya saya perjelas itu, Bu. Iya, baik. Tadi habis waktu ini. Oke, saya share screen ulang lagi ya tadi nomor HP saya. Kok saya nggak bisa ngechat ya? Sudah? Sudah ada, Bu. Iya. Oke. Oke, screenshot aja ya. Screenshot sudah. Baik, teman-teman sekalian, waktunya ini sisa 3 menit. Jadi karena ini hari terakhir ya teman-teman untuk kelas kita sebelum Lebaran. Nah, jadi saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Kan ini bulan puasa, sebentar lagi Lebaran. Semoga teman-teman sehat selalu untuk nanti insya Allah ketemu lagi di klasikal. Ya, klasikal nanti di Parigi. Teman-teman selalu harus tetap jaga kesehatan ya. Kemudian baca kembali semua MOC yang sudah diberikan itu bisa silakan masih tetap dibaca karena nanti ada ujian-ujian komprehensif ya. Kalau misalnya teman-teman saya harapkan bahwa kita ini kan nantinya ini sertifikat latsar ini kita bawa-bawa terus. Kita mau naik pangkat di fotokopi lagi, kita mau naik, pokoknya sertifikat latsar ini selalu dibawa. Pada saat kita mau penjenjangan karir, kemudian kita pada saat kita mau dipromosi atau mau dimutasi selalu dilihat dari latsar itu. Kenapa? Karena di situ pembentukan karakter. Nah, jadi teman-teman upayakan minimal nilainya memuaskan. Ya, kalau dia nanti nilainya cukup memuaskan, nanti orang bilang begini, oh memang sifatnya tidak bagus dia ini. Karena di latsar ini memang adalah sikap perilaku saja. Nah, lebih ke situ ya. Jadi dulu ada cerita yang kayak Gayus Tambunan. Itu dicari di mana dia dulu prajabatan, dulu masih namanya prajabatan ya. Dicari di mana dia prajabatan. Dan ternyata memang dia walaupun dia secara IQ pintar, tetapi dinilai sikap perilakunya memang kurang. Nah, sehingga ternyata dia memiliki mental koruptor. Padahal intelektualnya sangat baik sekali, nah, tetapi ternyata integritinya sangat minim sekali. Nah, itulah kemudian kenapa latsar ini dibuat menjadi habit sehingga teman-teman semua harus terbiasa untuk melakukan nilai-nilai berakhlak.
Ya, oke baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Sampai berjumpa di 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Santi. Ya, saya serahkan ke Ibu Nis. Silakan Bu. Baiklah, agenda pembelajaran kita pagi ini sudah selesai sampai di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pengampu materi pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Isna. Kita jumpa kembali di tanggal 9 Ibu ya. Selesai lebaran. Iya, Bu Nis. Oke. Ya, oke. Baiklah, kita beli aplaus dulu untuk Ibu yang tercantik ini. Makasih Ibu. Sampai jumpa lagi. Kita kembali ke room besar ya. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah. Waktu Ya, mohon maaf Adik. Aduh, bisa saya ditambah 5 menit aja. Bude masih mau masih? Iya. Ada Yamin ini. Sudah. Pak Yamin sudah? Bude maaf. Pak Yamin, apa kabar Pak Yamin? Baik Pak Abu. Bu Isna waktunya sudah? Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Bude Yuli kalau Bude tambah 10 menit aja atau 5 menit boleh, kurang sedikit. Begini Bude, Sama Pak Ade juga. Kita tutup dulu. Nanti kelompok lain, kelompoknya Bude tetap berada di room ini. Ya. Baik ya, terima kasih untuk Bapak Ibu pengampu materi hari ini telah menyelesaikan pembelajarannya, dan kepada insya Allah akan kita ketemu nanti di agenda 3 di pertemuan kedua tanggal 9 saat lebaran ya. Dan juga 9 Mei ya. Iya, 9 Mei, sorry. 9 Mei dan juga kepada Mei. Dari Panitia BKPSDM, terima kasih sudah menemani kami hari ini. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas untuk laporan peserta. Silakan. Untuk peserta duduk siap gerak. Materi pembelajaran agenda 3 hari ini telah selesai. Laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Mengakhiri materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Bu Irni. Pada Pak Yamin, terima kasih atas waktunya Pak. Pak Abu Bakar, Ibu Isna. Terima kasih. Ya, untuk Satu. semuanya. Terima kasih Bu Evi, Bu Nis, tanggal 9. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Fitri. Minal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sama, insya Allah ketemu di tanggal 9. Ya, siap. Sehat-sehat semuanya. Untuk kelasnya Ibu Yuli tetap berada di room ini. Saya izin pamit ya. Makasih. Ya, silakan. Makasih banyak Pak. Iya. Yang masih recording ini siapa? Silakan di stopkan.